عن أي رمضان تتحدثون؟ عن أي رمضان يا أمة محمد تتحدثون؟ ونزال تحت الأنقاض آلاف الشهداء، ونزال في خيم النزوح أطفال تموت جوعا وتموت بردا وقهرا وظلما. كل بيوت غزة دمرت. تنتظرون رمضان لتصلوا بالسطر الأول، تنتظرون رمضان لتخرجون الزكاة. عن أي رمضان تتحدثون؟ تطوفون حوالين مكة، تروح إلى مكة تطوفون وأنتم لم تحكوا عن الظلم وعن العبادة. أين علماء الأمة الذين يخرجون ويقولون رمضان؟ أين أئمة المساجد؟ أين الذين يطلعون على المنابر؟ لماذا لم تحكوا عن الجعانين الذين يموتون كل ساعة على المواصي؟ وغزة أهدمت تماما ولا زالت الناس في الخيم، أطفال، شيوخ، نساء، فتيانية، سن كبير يموتون كل دقيقة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا تريدون رمضان ابعثوا أموالكم. Selamat pagi. Telah beredar teman-teman ya di grup WhatsApp ya, beberapa grup WhatsApp ini mendekati Ramadan, mendekati Lebaran atau akhir Ramadan ini itu beredar itu, termasuk di grup WhatsApp Pak Git ya. Yang jelas ini adalah video yang dibuat oleh Palestina, mungkin Hamas atau Fatah ya, Pak Git juga nggak begitu paham. Nah ini menyatakan apa guna Ramadan kalian? Kalau kalian itu masih membiarkan Palestina seperti ini. Jadinya dalam hal ini membawa-bawa terus nama Muhammad dibawa-bawa, agama Islam dibawa-bawa, yang artinya ini lebih ke provokasi kepada umat muslim untuk istilahnya kalau boleh dikatakan jihad pergi ke Palestina gitu ya, untuk membela Palestina. Dan ini kita harus menyaring dengan benar-benar gitu ya, artinya konflik di Israel Palestina memang sudah lama ya, sudah lama banget gitu. Kalau dari urusan PBB itu dari 1948 ya, tapi Pak Git tidak akan masuk ke ranah sana, atau kalau kita balikan lagi ke zaman yang lebih lama, ini sudah berabad-abad lamanya. Nah, tingkah laku oknum tersebut ini seakan-akan merendahkan ibadahnya orang puasa sedunia, kalau boleh dikatakan seperti itu, yang tidak peduli dengan Palestina. Ini memprovokasi umat Islam sedunia ya, bukan hanya umat Islam Indonesia saja dalam hal ini. Video ini sebetulnya sudah lama teman-teman ya, bagi tahu mungkin 2-3 tahun yang lalu lah, atau 1 tahun yang lalu, lupa lah, yang jelas video ini bukan video baru gitu. Tapi ya baru-baru ini di-share lagi di beberapa grup ya, mungkin ada juga di grup teman-teman gitu ya, yang sifatnya kalau menurut Pak Git adalah provokasi. Kenapa Pak Git bilang provokasi? Kalau memang perang di Israel Palestina itu adalah perang antar agama, maka tidak ada agama Islam di Israel atau tidak ada agama Yahudi di Palestina. Kita cek kebenarannya ya teman-teman. Masyarakat Muslim di Israel terus meningkat 10 kali lipat sejak deklarasi kemerdekaan, yaitu 156.000 orang menjadi 1.454.000 orang. 2. Banyak masjid dan muadzin digaji pemerintah. Israel setidaknya mempunyai 400 masjid dan 73 diantaranya berada di kota Yerusalem. Nah, ini sedikit cuplikan yang artinya menyatakan kalau di Israel itu juga ada masjid yang banyaknya 400 ya. 400 itu di Israel. Kemudian di Yerusalem sendiri ya, itu ada 73 masjid. Yang artinya ada umat muslim di sini. Umat muslim itu ada di Israel.
ada sekitar 18% lah alirannya itu Sunni, kemudian ada berbagai sekte-sekte lainnya. Kalau memang ini perang agama, ini sudah selesai, artinya di Israel itu nggak ada Muslim, ya logikanya seperti itu. Kalau memang ini perang agama, maka orang-orang Muslim di Israel itu dibunuh. Tapi kan ini enggak. Ada yang sekarang itu sudah berkembang menjadi 10 kali lipat, yang dinyatakan tadi itu tahun 2023 itu sudah mencapai 1 juta sekian lah ya, 1.500.000-an. Kemudian kalau kita cek fakta atau data di Google, itu saat ini sudah mencapai 2 juta Muslim di Israel. Nah, begitupun dengan di Palestina. Di Palestina itu ada 13% orang Yahudi yang hidup di Palestina. Nah, ini pun begitu ya teman-teman, secara logika. Kalau memang ini perang-perang agama, maka orang Yahudi yang di Palestina pun akan habis. Kalau teman-teman tahu sedikit cerita tentang Mukhairib, yaitu Yahudi yang berjihad di zaman Rasul, Pak Git sudah pernah menceritakan ya, teman-teman silahkan cek lah kalau kita apa istilahnya senggol-senggol dikit ke soal itu. Jadi Rabi Yahudi ini yang bernama Mukhairib ini membantu Nabi Muhammad dalam peperangan. Tapi posisinya memang bukan di Israel, tapi di Madinah. Selain data tersebut, banyak negara non-Muslim ini memberikan bantuan terhadap Palestina. Salah satu contohnya itu Rusia. Kemudian, kalau kita cek fakta, banyak negara-negara Eropa sana, atau di Amerika sendiri, itu yang tidak setuju dengan peperangan ini. Artinya, begini teman-teman, artinya tuh kalau membela Palestina itu tidak perlu menjadi Muslim. Ini adalah soal kemanusiaan, di mana pada faktanya senjata Israel ini lebih mutakhir lah, katakan seperti itu. Dan Palestina atau dalam hal ini adalah Hamas ini pun bergerak itu banyak secara gerilya gitu, banyak masuk ke daerah pemukiman. Nah, akhirnya ini tuh panik kalau menurut Pak Git ya, paniklah si Zionis Israel inilah, boleh dikatakan seperti itu, panik, menyerangnya juga ke tempat masyarakat gitu, di mana pasukan-pasukan Hamas ini masuk ke hal tersebut, ke tempat-tempat tersebut. Dan ini kalau dilihat secara menyeluruh, ini konflik bukan hanya terjadi antara Palestina dan Israel, tapi di Palestina pun ada konflik, yaitu antara Hamas dan Fatah gitu. Ya kalau ini dibahas lebih dalam lagi, ini akan mempunyai banyak persepsi-persepsi yang kompleks gitu. Karena dari permasalahan ini tuh tergantung dari mana kita memandang sudut pandangnya. Artinya kalau kita memandang dari sudut ini jadinya A, dari sini jadinya Z, ini akan berbeda gitu. Dan menurut Pak Git ya, berdasarkan fakta-fakta yang ada tadi, hal ini bukanlah perang agama, perang memperebutkan kekuasaan ya. Dan masih banyak yang terpengaruh ya. Pada tahun 2023 itu kalau kita cek gitu ya faktanya di Bitung, Sulawesi sana, ini perang antar ormas, bayangin teman-teman. Perang antar ormas pembela Palestina dan ormas pembela Israel gitu. Menurut Pak Git ini adalah kebiasaan buruk ya, artinya membawa budaya perang yang di sana dipindahkan kemari. Yang perang itu di sana, yang ribut di sana, nggak usah dibawa-bawa ke Indonesia. Ya ini termasuk karena terprovokasi gitu. Orang-orang yang sebetulnya juga maaf dalam tanda petik pengetahuannya tidak luas gitu, yang mempersepsikan kalau ini adalah perang agama, akhirnya bentrok di situ. Yang akhirnya yang terluka adalah bangsa ini sendiri. Kita ambil kesimpulan dalam hal ini teman-teman. Yang pertama, dengan beredarnya video lama itu beredar kembali di grup-grup WhatsApp gitu ya. Nah, ini jangan mudah terprovokasi. Artinya kita beribadah-ibadah. Kalau mau dukung Palestina dengan bantuan silahkan. Tapi nggak usah juga dengan bom bunuh diri gitu ya. Nah, ini bantulah berdasarkan kemanusiaan atau berdasarkan cinta kasih. Kalau ini berdasarkan agama, yang terjadi adalah seperti tadi ya, seperti kasus di Bitung, Sulawesi, yaitu
membawa perang Palestina Israel ke Indonesia. Yang di sini itu cuma ribut membela siapa yang benar dan siapa yang salah. Akhirnya gontok-gontokan menimbulkan korban. Korbannya apa? Bangsa sendiri. Yang lebih prinsip lagi adalah menyaring data, menyaring informasi. Begitu data ini atau video ini disebarluaskan gitu ya, kita saring nih informasinya. Apa benar gitu? Ini masalah Ramadan kita tidak berfungsi gara-gara kita tidak membantu Palestina. Kan bukan itu. Masalahnya kalau kita lihat faktanya seperti itu, kita balikkan tadi pada si provokator ya, artinya dia juga tidak menjalankan ibadah puasa dengan baik, artinya dia memprovokasi umat sedunia dalam hal ini. Nah, dan informasi-informasi itu perlu disaring dengan akal sehat. Dan saran Pak Agit, tetap beragama dengan logika. Oke teman-teman, menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.